Sebenarnya nggak ada persoalan dengan pengobatan apapun. Yang menjadi persoalan adalah yang sebenarnya dia tidak mampu, tetapi dimampu-mampukan. Sesuai dengan tema kita malam ini, apa? Ada apa dengan dunia lain? Wah. Serem kan? Langsung saja kita panggilkan Panglima Langit dan Ratna Listi. Mereka berdua datang kok lagunya kayak gitu loh. Tapi ya apa sih, karena kan lagunya kayak yang datang orang gagah gitu loh. Coba kalau mereka yang datang, la ilaha. Panglima, sehat? Ya Gus, alhamdulillah Gus. Mbak Ratna sehat? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Saya kok penasaran, Panglima Langit itu nama aslinya siapa sih? Kalau nama asli saya itu Teguh Rizal. Siapa? Teguh Rizal. Teguh Rizal. Ya. Teguh Rizal. Sejak kapan dipanggil Panglima Langit? Wah, itu 3 tahun inilah ya. Tahun ini ya? 3 tahun ini, Gus. Buka klinik pengobatan spiritual, Gus. Oh, nama yang viral itu ya? Nama yang viral. Kalau nama Mbak Ratna Listi nggak diganti siapa gitu? Oh, enggak. Oh, apa kan Dedes, kan kemana atau kemana gitu? Nah, kalau saya lihat di YouTube nih, Panglima dan Ratna ini kan akan membuka praktek pengobatan untuk penyakit yang sifatnya gaib, ya kan? Saya pernah beberapa kali lihat YouTube kalian. Sobat Kepo barangkali penasaran seperti apa pengobatannya? Yuk kita lihat sama-sama tayangannya. Nah, kalau lihat dari tadi itu, tayangan yang memperlihatkan tentang kalian berdua ini menarik banget tayangan ini kan. Metode pengobatan dengan ruqyah atau seperti apa sih? Mungkin Panglima bisa menjelaskan. Ya. Kok tadi ada teriak-teriak seperti itu, kayaknya janda tadi itu ya. Gus Mita. Itu gimana pengobatannya, Panglima? Ya, kalau pertanyaannya ruqyah atau bukan gitu ya. Oke. Saya nggak bisa jawab itu ruqyah atau bukan. Tapi yang jelas yang saya bacakan itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi doa-doa yang saya lantunkan di situ adalah salah satunya doa-doa Nurun-Nur Buah dan Al-Fatihah. Ada doa Nur Buah juga? Ada. Oh. Dan ada beberapa doa-doa lainnya gitu ya yang saya bacakan. Nabi gitu ya. Sulaiman. Ya. Jadi kalau pertanyaan nanti saya bilang ruqyah, kok nggak sama dengan yang dibaca-bacakan sama ahli-ahli ruqyah? Itu jadinya kontroversi juga kan Gus. Oke. Tapi yang jelas kalau pertanyaannya itu ciri khasnya ayat yang dibaca pun itu dari Panglima ya? Ya, jadi intinya saya mengobati dengan membaca ayat suci Al-Quran aja. Ditambah Selawat, lagi. membaca Al-Fatihah, dan doa-doa lainnya. Dari buku Mujarobat itu kalau kalian ingin tahu, itu doa Nur Buat itu salah satunya. Iya. Kalau memang dibaca dengan baik dan benar, Iya. itu bisa mengusir jin, mengusir setan. Betul. Termasuk bahkan khasiatnya itu dibacakan ke jaya atau kunir bisa jadi emas. Ya, kalau boleh saya tambahkan, Gus. Panglima membacakan doa-doa dari Al-Quran ditambah dengan metode terapi memakai lada. Terapi? Lada. Lada. Lada yang dipakai masak itu, diambil di lada, ujung jari sambil dibacakan doa. Kenapa pemilihannya kok lada? Itu ada Nah, apa itu dengan Panglima lada? bisa jawab. Kenapa Panglima kok lada itu Jadi kenapa? secara ilmiah ini Gus, lada itu kan sifatnya panas Gus. Sifatnya panas, betul. Ya, nah itu saya tempelkan saja tuh di ujung-ujung jari kaki Gus. Nah, sambil saya doa-doain itu kayak ada satu energi yang membuat jin itu terasa kayak dibakar. Oke, jadi lada itu tidak hanya panas bagi manusia, tapi juga bagi jin? Iya, Oke. benar. Jadi itu dia merasa kayak ditusuk-tusuk oleh paku. Cambukin ya. Dan serasa kayak dibakar api gitu. Oke. Nah, jadi sehingga dia panas banget. Sebentar, ditambah- ini pertanyaan konyol sebenarnya. Kalau manusia itu kan ada orangnya yang sifatnya relax, enjoy, lucu kayak saya umpamanya. Itu kalau jin itu ada nggak sih yang lucu-lucu gitu? Jadi kalau dikasih ada. lada, Ya. mbok sekalian cabenya. Umpamanya. Ada nggak yang seperti itu? Karakter jin umpamanya. Iya. Kalau karakter ada ya, Panglima? Ada suka, ada mungkin suka marah-marah, Ya. emosional. Ya. Ada nggak jin yang funny kayak saya itu? Ya, tadi kalau ditanyakan pada saat pengobatan itu Pengobatan. rata-rata jinnya jin yang jahat gitu, karena jin dia jahat. kan memang ditugaskan untuk menganiaya manusia. Tapi kalau yang pertanyaan Gus Miftah, ada nggak yang lucu? Ada banyak di beberapa lokasi yang kita datangi penelusuran. Ya, ada salah satu episode waktu itu kita menelisik sebuah pohon beringin yang angker, katanya pohon beringin keramat. Pada saat pembangunan tempat itu dia nggak bisa di bulldozer, malahan mesinnya yang rusak. Jadi pohonnya nggak bisa jatuh? Nggak bisa jatuh. Oke. Ya akhirnya tidak bisa diruntuhkan. Ternyata di situ ada penjaganya, seorang kakek-kakek. Nah ternyata kakek-kakek ini lucu banget Gus. Dia naksir mediator kami yang bernama Ismi. Padahal dia masuk di badan Ismi. Jadi kayak mereka tuh si kakek kan naksir ini, Isminya nggak mau gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh sampai ngakak gitu. Ada sih salah satu episode dan itu dari awal masuk sampai keluar itu lucu terus gitu si kakek malah ngata-ngata. Karena ada kejadian gini Mbak. Jadi kejadian
di pondok itu ada anak kesurupan ceritanya. Tapi bukan pondok kita ya, kesurupan. Lah dibacakan sama temannya itu ayat kursi. Ternyata bacaan ayat kursinya ini salah. Justru membenarkan itu adalah jin yang ada yang di dalamnya itu. Bacaan kamu salah katanya. Jadi Ada malah yang dibacakan ayat kursi, malah dia membenarkan tajwidnya. Keren banget tuh itu jinnya itu. Ada Nah, yang barangkali gitu juga. pertanyaannya begini. Berapa lama kalian sudah memulai praktek pengobatan ini? Sejak kapan? Ya, kalau saya pribadi sebelum tergabung dengan Ranalisti, saya sudah hampir 20 tahun, Gus. Sudah 20 tahun? Iya. Jadi kita buka praktek secara resmi berdua. Kita berpartner baru 3 tahun ini. Partnernya baru 3 tahun? Iya. Jadi sebelumnya beliau solo karir gitu, Gus. Oh, solo karir. Jadi saya masih saya di Aceh, saya udah ngobatin orang gitu. Kenapa Panglima memutuskan terjun ke dunia ini? Apa dulu belajarnya di mana? Sebenarnya saya tidak memutuskan saya menjadi seperti sekarang ini gitu. Tapi mungkin alam dan membentuk saya menjadi seperti ini gitu. Jadi awalnya juga saya nggak percaya dengan hal mistis gitu, karena saya pernah mengalami sakit gitu dan ternyata sakitnya kok aneh ya. Saya berobat ke dokter, saya nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata ada satu orang yang bisa melihat kamu ini terkena nih gangguan. Bergurunya Mas Panglima kemana aja? Aduh, kalau bergurunya banyak Gus. Jadi Gurunya banyak. Oke. Tapi artinya tetap ada guru ya? ada Gus, ada. Kebetulan kakek saya juga dulu kan di Aceh seorang ulama gitu. Tapi memang dari kecil punya kecenderungan tentang ini, kalian berdua itu? Tentang spiritual gitu? Kalau Panglima memang mungkin sudah dari kecil ya, beliau memang punya kelebihan gitu. Kalau saya bukan anak indigo, Gus, tapi saya tertarik untuk mempelajari pengobatan yang sifatnya spiritual. Enggak, tertariknya itu karena kenal dengan beliaunya? Oh enggak, sebelum kenal beliau saya punya banyak guru. Bisa dibilang 15 tahun saya mencari guru yang tepat gitu. Saya mempelajari banyak ilmu spiritual. Karena saya pengen dikala nanti saya sudah pensiun dari dunia artis, saya sudah punya investasi untuk tetap bermanfaat bagi masyarakat di bidang yang saya senangi. Dan saya senang pengobatan gitu loh, Gus. Nah, alhamdulillah setelah ketemu Panglima, saya merasa, oh ini ilmu yang dimiliki Panglima ini sangat simpel, sejalan dengan ajaran agama dan ngefek gitu loh. Akhirnya saya minta beliau untuk menjadi guru saya. Awalnya saya pasiennya beliau, Gus. Oh, awalnya pasien? Pasien. Saya memang punya keinginan untuk bisa membantu orang. Jadi bisa dilihat deh bagaimana di Terawang, apakah memang saya ini mencari ilmu pengobatan ini demi untuk popularitas atau memang saya pengen berguna buat masyarakat. Akhirnya dikabulkan. Nah, setelah saya belajar, terus beliau yang ngajak untuk berpartner. Kita partner aja buka klinik gitu. Wah, kalau saya buka klinik berarti artinya saya harus terjun langsung. Padahal saya kan ilmu saya belum cukup gitu. Gak apa-apa, kita kan nanti sama-sama gitu. Jadi ibaratnya klinik medis, Panglima dokternya, saya susternya gitu. Oh, ada nggak kalau yang selama Ratna dan Panglima ketahui, di TV ataupun di mana, yang sebenarnya itu cuma modus saja teriak-teriak. Iya, tahu. Ada juga yang karena memang kan kalau orang kesurupan beneran dengan yang dibuat-buat itu memang beda, Gus. Dari auranya juga beda, dari suara, getaran suara juga beda, dari tatapan mata juga beda gitu. Oke. Terkadang yang pura-pura sama yang betul-betul kesurupan beda ya? saya bisa bedakan gitu. Mas Panglima bisa? Bisa. Walaupun dari kejauhan gitu misalnya, saya tahu itu yang asli kesurupan dengan dia buat-buat. Saya sering ditanya, bagaimana kemudian kita berobat dengan hal-hal seperti itu, gitu kan? Ya. Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah mengungkapkan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika berkaitan dengan proses pengobatan. Coba kita lihat. Yang pertama, saat akan berobat seorang muslim harus meluruskan niatnya. Orang yang sakit berniat untuk menjaga kesehatannya agar ia tetap kuat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita sakit, kita berikhtiar sehat, itu tujuannya adalah supaya mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya kemudian disebutkan mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Makanya kita harus sehat, harus sehat. Jadi tujuannya itu adalah supaya kita lebih taat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengobati seperti beliau-beliau ini, menurut syekhnya tadi itu harus berniat untuk membantu saudaranya, untuk menolong semampunya. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa, jangan dibisa-bisakan. Ya. Sebenarnya nggak ada persoalan dengan pengobatan apapun. Yang menjadi persoalan adalah yang sebenarnya dia tidak mampu, tetapi dimampu-mampukan. Yang sebenarnya dia tidak tahu, ditahu-tahukan. Ya. Saya jujur, Mas Panglima, kalau saya tanya jawab dengan santri soal agama, ketika saya ditanya nggak tahu, ya saya jawab nggak tahu. Sorry,
Abah belum tahu ilmunya. Panglima. Ya. Panglima Langit selain mengobati secara spiritual, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan? Saya? Kabarnya bisa menerawang atau bahkan meramal ya? Aduh, kalau meramal sih Memantau. sebenarnya nggak boleh ya kalau meramal ya. Betul itu. Iya. Jangan Tapi sampai nerawang, jangan sampai ngeramal. Iya. Saya tahu Deddy Corbuzier begini ternyata zong. Itu bahaya. Itu perlu saya sampaikan. Iya. Karena begini, Panglima, ini jadi fitnah jatuhnya. Iya. Begitu ramalan zong, kemudian yang bersangkutan menyampaikan, saya tahu kalau Mas Deddy sakit dari orang dekatnya. Jadi fitnah, Padahal, saya kemarin baru podcast sama Mas Deddy nih. Padahal orang luar yang tahu beliau sakit cuma saya. Dan saya nggak pernah ngomong kepada siapapun. Lah khawatirnya, taunya saya membongkar yang memang harus saya rasakan. Makanya jangan ngeramal deh. Gitu. Enggak. Kalau Mas Panglima ngeramal nggak? Saya nggak ngeramal, Gus. Saya cuma misalnya memprediksi orang sakit. Misalnya ditanya, kira-kira saya ada gangguan nggak nih? Saya bisa lihat nih, oh ini ada gangguannya, oh ini enggak. Gitu. Oke. Jadi kalau ngeramal-ngeramal yang belum terjadi begitu, saya nggak mau dah gitu. Enggak. Masih banyak nggak selebriti atau mungkin pejabat yang datang ke kalian untuk minta sesuatu umpamanya? Kan kadang-kadang artis, pejabat kan banyak power syndrome nih. Atau takut kalau memudar popularitasnya dan sebagainya. Ada yang nggak datang kepada kalian? Banyak sih yang datang ke kami. Tapi rata-rata mereka itu memiliki keluhan gangguan yang dirasa di luar nalar. Yang menurut mereka ini irasional gitulah ya. Ya, ini gangguan di luar nalar dan memang ternyata benar ada seseorang yang tidak suka mengirimkan sihir kepada mereka. Banyak sekali sih, bahkan di kalangan atas pun banyak yang berpikir bahwa hari gini masuk orang-orang intelek masih bermain sihir. Ternyata banyak loh, Gus. Banyak ya? Banyak. Okay. Kalangan-kalangan atas tuh kena sihir juga gitu. Tapi ya karena beliau tidak berkenan di expose ya kita tidak masukkan ke YouTube gitu aja. Tapi banyak sih, artis juga banyak juga. Artis, pejabat banyak ya? Yang ngirim sama-sama satu profesi ada juga gitu. Oke. Saat akhirnya memutuskan bergabung dengan Panglima Langit, suka duka apa yang pernah Ratna Listi alami? Banyak sukanya apa banyak dukanya? Ya itu Gus, awal saya berpartner sama Panglima itu justru pertentangan dari pihak orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman. Itu ngapain sih cari penyakit, itu kan profesi yang beresiko gitu. Banyak orang yang mengobati gangguan non medis ternyata malah tumbang, itu banyak contoh lah gitu. Dan setelah saya pelajari ternyata memang ilmu itu harus terus diasah gitu dengan doa-doa, dengan zikir gitu. Karena itulah yang akan menjadi perisai kita. Karena ketika saya berpartner sama Panglima, akhirnya musuh kita bertambah, Gus. Setiap pasien yang datang kan punya musuh. Pernah nggak secara terang-terangan gitu? Panglima mendeteksi diserang langsung oleh makhluk-makhluk itu atau makhluk yang dikirim oleh orang lain umpamanya? Tapi kalau saya pribadi biasanya pada saat dia mengambil momen saya tidur gitu, Gus. Tapi kalau misalnya saya lagi terjaga seperti ini di waktu-waktu yang kita terjaga itu jarang mereka menyerang. Kalaupun menyerang kita kan sudah bisa merasakan gitu energi itu datang gitu. Tapi kebanyakan dia mengambil momen yang dia tahu nih jam-jamnya nih, biasa orang tidur jam 12 ke atas, di jam 1 malam, di jam 12 malam, di situ dia tusuk gitu. Saya pernah merasa kayak ditusuk sama besi yang segini panjang, sangat runcing tuh ke perut saya gitu, itu nyata. Pas dalam keadaan tidur? Iya, pas lagi tidur, Gus. Jadi begitu dia tusuk, saya bacain doa gitu ya, fangkalabu binikmati minallah apa hasi betum. Sorry Panglima, orang kayak saya itu kan dari kecil saya nggak terbiasa tidur sore. Bahkan malam tuh saya jarang tidur, karena tidur saya lebih banyak habis subuh. Kalau Panglima sendiri seperti apa? Untuk menjaga kondisi supaya kemudian tidak dapat serangan-serangan seperti itu. Kalau saya murni nggak bisa tidur. Kalau saya sih mungkin dari pagi kan sudah banyak pasien gitu. Udah mulai jam 10 pagi itu sudah praktek yang saya hadapi kan sudah banyak gitu, Gus. Jadi setiap saya ngobatin itu kan pasti berperang lah sama makhluk itu kan gitu. Kadang-kadang bisa 4 orang, 5 orang pasien gitu. Jadi itu sudah menguras energi, Gus. Itu sendi-sendi kadang seperti ngilu, kayak panas dingin badan, kayak kebakar gitu kan. Jadi paling habis sholat malam atau sholat isya itu saya zikiran untuk menetralisir gitu hawa-hawa itu yang ngeresep ke badan gitu. Paling mungkin di sekitar jam 2-an saya baru istirahat gitu. Nah ini Panglima, saya ada tayangan yang mungkin nanti Panglima bisa menjelaskan. Ini ada apa ini? Coba kita lihat videonya. Terus saya gagal fokus ya. Ada orang santet lagunya disco. Nah Panglima, tanggapannya gimana? Dari keilmuan yang Panglima dan Ratna miliki dengan tayangan yang seperti tadi itu? Ya kalau itu kan saya tadi melihat itu bola api yang terbang ya. Kebanyakan kalau di Jawa itu dibilang banaspati kalau nggak salah. Banaspati. Kalau Panglima sendiri sering nggak melihat bola api yang liar?
Kalau saya sih belum pernah sih saya lihat bola api yang terbang itu belum pernah gitu. Jadi makanya suka aneh juga kok orang bisa dapat begitu gitu bola api terbang gitu kan. Habis itu kalau misalnya seandainya kita bilang apa itu benar atau tidak ya bisa saja karena jin itu kan memang api Gus. Jin itu kan memang terbuat dari api. Memang dia sekali-sekali mungkin bisa ketangkep gitu dengan kamera, sinar merah mungkin ya sinar merah atau bayangan merah atau bayangan putih itu bisa saja sih bisa gitu. Tapi ya saya tidak berani membenarkan juga yang tadi itu memang benar atau tidaknya gitu. Karena bisa saja sekarang kan banyak orang mengambil momen-momen yang mengambil kesempatan lah kita bilang ya untuk biar viral, biar apa. Kadang-kadang settingan-settingan bisa jadi dia itu buat. hoax ya sebenarnya, settingan ya. Settingan-settingan dia buat banyak kan seperti itu sekarang gitu. Kalau Rana punya pengalaman apa? Ya kalau saya pengalaman yang tadi Gus bilang kita dapat serangan nggak? Sekarang saya udah mulai makin peka gitu Gus. Misalkan tiba-tiba saya jantung berdebar-debar gitu. Oh berarti ini ada serangan. Langsung saya netralisir dengan baca doa atau zikir yang diberikan oleh Panglima gitu. Terus kadang tengah malam kayak ada yang narik kaki saya gitu. Besoknya saya konfirmasi Pak Panglima, iya memang semalam ada yang datang ada yang nyerang itu dari pasien yang ini ya. Ya kamu harus siap-siap. Ini namanya medan perang katanya gitu. Dulu awal-awal terkaget-kaget gitu Gus. Kadang tiba-tiba di rumah itu kedengeran suara ledakan. Kita dengar suara orang nangis, suara ketawa gitu. Tapi kata Panglima, itu udah biasa. Ibaratnya medan perang, kita dengar suara mesiu itu udah biasa gitu. Kamu harus persiapkan diri gitu. Nah, menurut Panglima, yang Panglima pahami, ciri-ciri orang yang terkena sihir itu seperti apa sih? Ya, apa yang berbaju kotak-kotak atau gimana? Biasa umumnya sih gelisah, susah tidur. Ya. Gelisah, susah tidur, jantung suka berdetak, detakan jantung itu nggak stabil, nggak normal. Detakan jantung nggak stabil. Ya, itu biasanya badan ketika lemes banget gitu, keringat dingin, mual. Mimpi buruk. Biasanya seperti itu gitu. Mata merah bisa juga sampai seperti itu gitu. Dan aura wajah itu gelap, kelihatan. Aura wajah gelap. Ya. Jadi itu ciri-ciri orang terkena sihir menurut pemahaman Panglima Langit. Nah kamu coba lihat, ada nggak tanda-tanda seperti itu? Ini kayaknya yang pojok, ini kayaknya kena loh ini. Kok wajah kamu kayak suram gitu loh. Kok tertawanya kurang lepas, ini jangan-jangan ada sesuatu sama kamu. Kayak saya kemarin ketemu cewek itu kan, saya langsung lemes, tapi jatuh cinta. Ternyata belum makan.